Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 44444446. Bab 4444. Kata-kata Landen Sen sebenarnya memiliki celah. Jika dia benar-benar tidak memiliki keraguan, dia pasti sudah membunuh Tuan Xuanji sejak lama, dan hidupnya masih tersisa sampai sekarang. Namun, guru misterius ini takut dengan tekanan spiritual dan aura ganas Landen Sen, dan rasa depresinya yang kuat membuatnya sangat sulit bernapas. Ditambah dengan serangan cahaya iblis yang diderita oleh daging dan jiwa, 7 lubangnya mengalir ke dalam darah, membuatnya merasa sakit. Di bawah berbagai siksaan, Guru Xuanji hampir tidak berpikir, jadi dia langsung setuju, dan menjawab dengan suara serak, "Natua, kamu harus melakukannya. Minta saja Sen Donor, maaf." Segera setelah suara itu turun, Guru Xuanji menarik segel gemetar dengan tangan kanannya, tenggelam ke dalam menara Buddha, dan mengangkat status pengakuan Xianbao. Pada saat yang sama, segel kitab Buddha di kepala Raja Kerasia Saner dan lainnya secara bertahap menghilang. Landen Sen akhirnya merasa lega. Meskipun kitab Buddha ini dapat dipotong dengan kemampuannya sendiri, bagaimanapun juga kitab Buddha tersebut terhubung dengan jiwa Raja Kera dan lainnya. Jika aksara Buddha ini dipotong secara paksa, jiwa Raja Kera dan yang lainnya akan dengan mudah mendapat serangan balasan, menyebabkan bahaya besar yang tersembunyi dan tidak dapat diprediksi. Pengenalan diri Guru Xuanji secara alami adalah cara terbaik untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Ketika Guru Xuanji menolak pengakuan Buddha dari Menara Buddha, Landen Sen mencoba yang terbaik untuk mendorong teratai api glasir berwarna ke dalam hatinya, dan sepotong besar api glasir berwarna digulung di depannya, dan itu menembus ke dalam daging dan jiwa Raja Kerasia Saner dan lainnya. Kemampuan penyembuhan Liu Lihuo jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah menyerap Liu Lihuo, Raja Kera dan yang lainnya tiba-tiba bangkit, dan semangat yang lemah mulai pulih. Kurang dari beberapa saat kemudian, Raja Kera dengan tingkat budidaya tertinggi perlahan terbangun dan membuka matanya. "Kakak Raja Kera, bagaimana perasaanmu?" Melihat Raja Kera terbangun, Landen Sen bergegas maju dan membantunya berdiri. "Adik yang saleh, kenapa kamu ini, di mana?" Raja Kera membuka matanya lebar-lebar, mula-mula memandang Landen Sen dengan mata yang luar biasa, dan kemudian melihat sekeliling galaksi alam semesta. Melihat sejumlah besar biksu penafsir di sekitarnya, serta ahli misteri yang berlumuran darah, Raja Kera mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. "Saudaraku jangan panik, biar ku jelaskan." Landen Sen dengan cepat menjelaskan seluk-beluk masalah ini. "Jadi begitu." Raja Kera perlahan meluruskan pikirannya. Mengetahui bahwa Landen Sen telah dipromosikan menjadi Daluo, butuh waktu lama baginya untuk menyadari apa artinya. Raja Kera bangkit dan menekan bahu Landen Sen. Ia diliputi keterkejutan dan kegembiraan sesaat. "Saudaraku yang baik, aku tahu bahwa nenek moyang Wukong tidak akan salah paham terhadap orang. Kamu bisa masuk ke alam terdalam hari ini. Aku sungguh bahagia untukmu, saudaraku." "Hahaha, saudaraku yang saleh, kamu sekarang adalah Daluo Jinxian, aku dipanggil saudara lagi, sepertinya agak inferior, dan gelarnya harus diubah." Raja Kera menggaruk kepalanya dan tertawa. Merasakan ketulusan dalam kata-kata Raja Kera dan kegembiraan yang dia ungkapkan atas pencapaiannya, Landen Sen sangat tersentuh dan menggelengkan kepalanya, di mana kata-katanya, "Saudara sehari, saudara seumur hidup. Kamu akan selalu menjadi kakak tertuaku." Mengubah. Raja Kera tersenyum lebar, "Itu saudara, tapi aku akan mendapat pencerahan besar." Ketika keduanya bertemu lagi, emosi mereka sangat tinggi, dan Landen Sen juga menyadari rasa memiliki yang telah lama hilang. Setelah beberapa saat, semua orang bangun satu demi satu, dan Landen Sen serta Raja Kera memberitahu semua orang apa yang telah terjadi. "Saudaraku, kamu akhirnya kembali." Saner mengira dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Sia Saner tidak sabar untuk jatuh ke pelukan Landen Sen, menangis kegirangan, tangan dan kakinya yang bersemangat sedikit gemetar. Merasakan aroma lembut batu giok di pelukannya, Landen Sen merasakan kehangatan di hatinya, dengan lembut menepuk bahu harum Sia Saner, dan menegur dirinya sendiri, "Maaf Saner, aku terlambat dan membuatmu menderita." Sia Saner menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan saudara laki-laki, apa yang dialami Saner bukanlah apa-apa. "Ahem, saudari Saner, apakah ini giliran kita?" Meyer di belakangnya terbatuk sedikit, dan Sia Saner sedikit malu, dan segera keluar dari pelukan Landen Sen. Melihat Meyer, Lan Xianer, dan mata panas dari ketiga putri Jade Luoxia tidak jauh dari sana, Landen Sen sedikit tercengang, dan berinisiatif untuk memeluk gadis-gadis itu satu persatu, dan memberikan beberapa kata kenyamanan. Mengundang Moon Sein ingin maju ke depan untuk mengucapkan terima kasih, tetapi ini bukan saat yang baik untuk mengganggu Landen Sen, jadi dia harus menyerah. "Rekan-rekan Tao yang terkasih, bicarakan hal-hal lain nanti, biarkan Sen yang mengurus urusan saat ini terlebih dahulu." Landen Sen berkata dengan suara yang dalam. "Ini baik." Semua orang sangat ingin mengatakan semuanya, tetapi mereka tidak ingin mengganggu Landen Sen saat ini.
Sebaliknya, Guru Xuanji gemetar, berlutut di depan Lenden Sen dengan ekspresi malu, dan berulang kali berkata, Donor Sen, Laona telah memenuhi kontraknya untuk melepaskan para biksu dari Angkatan Darat Bersatu ini. Tolong lepaskan dia. Melihat tindakan Guru Xuanji yang tidak tahu malu dan buruk, sebagian besar biksu termasuk Raja Kera Besar berkepala 9 dipenuhi dengan kemarahan yang benar, ingin langsung berteriak. Hanya Seng Xiu yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, alisnya dipenuhi kekecewaan dan kesepian. Melihat kemerosotan Guru Xuanji sedemikian rupa, Seng Xiu sangat kecewa dengan gurunya yang dulu, dan hanya merasa bahwa dia tidak ada harapan. Lenden Sen mengalihkan pandangannya ke Seng Xiu, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara yang saleh Seng Xiu, meskipun orang ini sangat berdosa, tapi bagaimanapun juga, dia adalah tuanmu. Terserah pada saudara yang saleh untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Mendengar perkataan Lenden Sen, Seng Xiu merasa bersalah. Dia melipat tangannya dan berlutut di depan Lenden Sen dan Yuan Wang dan yang lainnya. Saudara Sen, salahkan saja Seng Xiu karena mengakui pencuri sebagai guru, dan pasukan bersatu yang telah dirugikan telah jatuh ke titik ini. Seng Xiu ini juga merupakan hal yang sangat kejahatan berdosa, dan malu terhadap banyak pengikut Tao yang tewas dalam pertempuran. Bagaimana bisa memenuhi syarat untuk berkomentar lagi? Lenden Sen buru-buru membantunya berdiri, mengerutkan kening dan berkata, kata-kata saudara yang saleh itu salah, ini bukan salahmu. Keledai botak misterius ini sudah lama memberontak, dan itu juga sesuatu yang diketahui semua orang. Kamu tidak perlu memilikinya tekanan apapun di hatimu. Raja Kera dan Raja Sembilan Kepala juga berkata satu demi satu, ya, Saudara Seng Xiu, jangan salahkan dirimu sendiri. Para biksu lainnya juga mengungkapkan pandangan mereka bahwa tidak ada yang akan menyalahkan Seng Xiu, tetapi merasa bahwa Seng Xiu adalah orang yang sangat saleh, baik hati, dan layak dihormati. Lenden Sen hanya merasa bahwa Seng Xiu terlalu baik, dan menghiburnya, Saudara Seng Xiu, saya tahu bahwa kalian para biksu Buddha memperhatikan sebab dan akibat, tetapi keledai botak misterius akan jatuh ke titik ini. Ini bukanlah sebab dan akibat dari masa magangmu, tetapi sebab dan akibat dari kultivasinya sendiri. Keledai botak ini menjadi sangat jelek karena keinginan egoisnya sendiri, yang telah memperkuat pikiran jahat di dalam hatinya, dan dikendalikan olehnya. Kata-kata Lenden Sen, seperti guntur dan ledakan, membuat Guru Xuanji langsung jatuh ke dalam keadaan iblis. Guru Xuanji tampaknya tertusuk oleh rasa malu Lenden Sen yang paling dalam. Dia tiba-tiba menjadi marah, dan bergumam pada dirinya sendiri, pikiran jahat, tidak. Laona hanya ingin menjadi Buddha. Jika dia gagal menjadi Buddha, bagaimana dia bisa berbicara tentang sebab dan akibat? Seng Xiu dengan hati-hati memahami kata-kata Lenden Sen, dan matanya cerah dan telapak tangannya terlipat menjadi satu, Amitabha, Seng Xiu mengerti. Karena akibat buruk dari mekanisme misterius tidak ada hubungannya dengan Seng Xiu, maka saudara Sen harus menangani semua ini. Ini baik. Merasa bahwa Seng Xiu telah sepenuhnya menghilangkan beban psikologisnya, Lenden Sen tampak lega. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Keledai botak misterius, aku akan memberimu kesempatan bereinkarnasi, sehingga kamu bisa merasakan buah pahit kehidupan ini di kehidupan selanjutnya. Setelah itu, Lenden Sen mendorong telapak tangannya ke depan, cahaya bintang sudah punah. Tiba-tiba, energi cahaya bintang mengalir dari telapak tangan Lenden Sen, berubah menjadi titik debu bintang yang tak terhitung jumlahnya, menelan daging Master Xuanji. Bab 4445. Bum bum bum. Titik cahaya debu bintang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain dan meledak. Ditemani oleh raungan yang memekakkan telinga, Master Xuanji berubah menjadi debu dalam ledakan cahaya bintang yang menyilaukan. Setelah satu pukulan, Master Xuanji mati total. Tampaknya bahkan daging dan darahnya sudah tidak ada lagi, tetapi kenyataannya, Lenden Sen tidak sepenuhnya menghancurkan jiwa Guru Xuanji, meninggalkan seutas jiwa yang tersisa, membiarkannya bereinkarnasi. Amitabha. Seng Xiu melipat kedua telapak tangannya, dan ekspresinya sedikit sedih, dan dia melantunkan kutukan kematian untuk Guru Xuanji. Setelah tubuh Master Xuanji dibombardir ke dalam ketiadaan oleh debu bintang, hanya sebuah bola misterius dengan cahaya keemasan yang tertinggal. Bola itu seukuran telur dan berwarna keemasan, dengan 7 warna cahaya Buddha yang menyilaukan di permukaannya, melepaskan fluktuasi energi yang tak terlukiskan, memberikan perasaan hangat dan damai kepada orang-orang. Ini. Lenden Sen mengangkat alisnya, hanya untuk merasakan bahwa bola ini sangat misterius dan sepertinya mengandung energi yang tak terbatas. Kemampuan menahan kepunahan bintang tanpa kerusakan apapun membuktikan bahwa benda ini luar biasa. Mata Seng Xiu berbinar dan dengan cepat berkata, Saudara Sen, ini adalah peninggalan agama Buddha. Seng Xiu dapat merasakan bahwa peninggalan ini sangat kuat, dan itu pasti merupakan peninggalan yang bermutu sangat tinggi. Peninggalan. Hati Lenden Sen tergerak. Dia juga pernah mendengarnya sebelumnya bahwa justru karena relik arhat yang dianugerahkan oleh 3 orang bijak Xuanyuan, Guru Xuanji ini mendapatkan kembali usia tuanya dan memperoleh banyak rejeki.
Peninggalan yang ditinggalkan setelah kematian Guru Xuanji seharusnya adalah peninggalan Arhat yang diberikan kepadanya oleh 3 orang bijak dari Xuan Yuan saat itu. Secara umum, jika biksu Buddha dapat sepenuhnya menyerap relik tersebut akan menyatu dengan dirinya sendiri, tetapi relik lohan yang ditinggalkan oleh Guru Xuanji setelah kematiannya sangat lengkap dan bahkan tampaknya tidak terserap. Hal ini juga membuktikan dari sisi bahwa derajat integrasi antara relik Arhat dan Master Xuanji sangatlah rendah. Saya khawatir Master Xuanji belum menyerap banyak kekuatan sama sekali. Bagaimanapun, hanya biksu Buddha dengan hati yang murni dan moral yang dihormati yang dapat melahirkan relik. Guru Xuanji tampaknya terlalu mementingkan keinginan dan pikiran jahat, dan bertentangan dengan relik Arhat, dan sulit untuk benar-benar menyerap relik berharga ini. Landen Sen mengulurkan telapak tangan kanannya, dan relik itu perlahan jatuh ke telapak tangannya. Entah kenapa, ketika relik ini jatuh ke telapak tangan Landen Sen, tiba-tiba ia melepaskan cahaya Buddha. Seekor naga emas dengan gigi dan cakarnya terbang keluar dari cahaya Buddha, harta karun yang agung, dan cahaya Buddha bersinar. Mengaum. Naga emas mengayunkan tubuh naga, mengelilingi tubuh Landen Sen, membuka mulut lebar-lebar dan taringnya, dan membuat raungan naga yang agung, yang menakjubkan. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Seng Xiu cukup terkejut. Selamat, Saudara Chen, inilah relik yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Jianglong dari Lingshan. Yang Mulia Xianglong adalah arhat pertama, dan relik ini dibandingkan dengan relik Bodhisattva. Don jangan biarkan itu pergi. Sebelum Landen Sen sempat terkejut, hantu naga emas ini benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Landen Sen dipenuhi dengan cahaya Buddha, dan dia merasa sangat tenang dan nyaman dalam tubuh dan pikirannya. Tekanan mental dan bahkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dadanya semuanya hilang, dan ada rasa nyaman yang tak terlukiskan. Seng Xiu tampak terkejut dan segera mengingatkan, naga emas tadi diubah oleh kekuatan relik. Ia dapat memasuki tubuh Saudara Sen dengan sendirinya, yang membuktikan bahwa ia sangat cocok dengan Saudara Sen. Saudara Sen segera mengambil kesempatan itu untuk menyerap relik itu ke dalam tubuhnya. Jika kamu menggunakannya sendiri, kamu seharusnya bisa mendapatkan banyak keberuntungan. Oke, aku akan mencobanya. Landen Sen juga tidak menyangka bahwa energi relik tersebut akan masuk ke tubuhnya sendiri, dan dia hanya membuka mulutnya dan menelan relik tersebut ke dalam perutnya untuk melihat apakah dia dapat menyerap relik tersebut. Benar saja, setelah Landen Sen menelan relik di perutnya, dia tiba-tiba meledak dan menembakkan 10.000 lampu Buddha. Tiba-tiba, cahaya Buddha yang tak berujung meledak dari tubuh Landen Sen, seperti matahari terik yang tak terhitung jumlahnya yang meledak bersamaan, dan cahaya terang menerangi seluruh alam semesta berbintang. Untuk sementara, mata semua biksu yang hadir tertarik pada Landen Sen. Sejumlah besar karakter dewa melonjak dan memercik, Landen Sen memancarkan cahaya Buddha yang menyilaukan, dan di belakangnya terkondensasi hantu Arhat yang sangat besar. Hantu Arhat ditutupi dengan cahaya Buddha warna-warni, dan dia menginjak naga emas dengan gigi dan cakarnya. Fase, cahaya Buddha bersinar. Yang Mulia Naga jatuh. Melihat hantu Arhat muncul dari belakang Landen Sen, hati Seng Xiu memicu lautan badai. Landen Sen pantas dipromosikan ke ranah Daluo dalam 1000 tahun, dan bakatnya sangat sensasional. Keterkejutan Seng Xiu melampaui pandangannya sendiri. Dia tidak percaya ada biksu berbakat di dunia. Dia tidak hanya langsung menyerap aspirasi peninggalan Arhat, tetapi dia juga mencapainya dalam satu langkah, membentuk keinginan fisik yang mulia naga-naga. Kuncinya adalah Landen Sen belum pernah mempraktikkan Dharma sebelumnya. Anda tahu, meskipun biksu Buddha biasa dapat dipromosikan ke alam Daluo, mereka mungkin tidak dapat mengembangkan seberapa kuat kemauan fisik mereka. Karena Seng Xiu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Fuhu, dia dilahirkan dengan kemauan harimau Fuhu Arhat, yang sudah dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Tetapi Landen Sen mampu menyerap relik Arhat dari seorang biksu yang tidak memahami agama Buddha sama sekali, dan memperoleh kemauan fisik dari Yang Mulia Naga-Naga. Ini tidak hanya berbakat melawan surga, tetapi juga cukup untuk membuktikan betapa dalamnya agama Buddhanya adalah. Tidak heran jika lempengan batu Buddha kuno akan diserap oleh tubuhnya di kolam roh. Para biksu yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kagum ketika menyaksikan gambar Yang Mulia Naga turun. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Landen Sen, semua biksu terkejut. Setelah Landen Sen menyerap semua aspirasi dalam peninggalan Arhat ini, hantu Yang Mulia Naga yang turun di belakangnya masuk kembali ke dalam dirinya. Berdengung. Seiring dengan semburan cahaya Buddha yang keluar dari tubuhnya, Landen Sen memadatkan tato naga emas dengan cahaya Buddha di punggungnya. Landen Sen merasa ada sumber kekuatan tambahan di tubuhnya, yang sepertinya berasal dari tubuh, mirip dengan kehendak daging, yang sering diucapkan oleh para biksu Buddha, dan itu tak terlukiskan. Hati ekor. Tutup teh penaku, ini mungkin Huijen yang legendaris. Tapi dia tidak menggunakan aura darah suci, hanya menyerap peninggalan Arhat ini, dia bisa melahirkan akar kebijaksanaannya sendiri, yang sangat mengejutkan Landen Sen. Ketika cahaya Buddha tertahan, Landen Sen melayang ke bawah dan seluruh temperamennya menjadi terkendali.
Roh jahat di dalam tubuhnya sepertinya telah ditekan, memberikan rasa bermartabat dan keagungan kepada orang-orang. Jika Anda memindai dengan kesadaran Tuhan, Anda akan menemukan bahwa Landen Sen samar-samar memancarkan cahaya Buddha 7 warna di belakangnya. Sekilas saja sudah membuat orang terkagum-kagum. Setelah menyerap relik lohan secara tidak sengaja seperti ini, tubuh dan jiwa Landen Sen telah meningkat sampai batas tertentu, sehingga basis kultivasinya juga sedikit meningkat. Dengan berkah cahaya Buddha dan kemauan fisik, tubuh Landen Sen menjadi lebih seimbang dan stabil. Sulit untuk mengatakan seberapa besar stabilitas ini akan meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi Landen Sen dapat dengan jelas merasakan bahwa ini akan membantu mengembangkan dan meningkatkan dirinya sendiri. Selamat kepada saudara Sen karena telah mendapatkan takdir Buddha. Seng Xiu mengucapkan selamat padanya dengan penuh semangat, matanya penuh kekaguman. Landen Sen senang, dan sedikit malu, ya, Anda adalah seorang biksu Buddha dengan 8 klasik. Awalnya saya ingin menyerahkan peninggalan arhat ini kepada Anda. Tanpa diduga, saya dapat menyerap benda ini dengan sempurna. Titik petik 2. Seng Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Sen tidak perlu peduli. Seng Xiu telah mengembangkan kemauan fisik sejak dini. Bahkan jika dia mendapatkan peninggalan ini, dia mungkin tidak dapat menyerapnya dengan sempurna seperti saudara Sen. Saudara Sen bisa mendapatkan ini nasib baik, dan itu dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang terbaik. Bab 4446. Landen Sen melaporkan sambil tersenyum, mengenai pengendalian keinginan fisik, saya mungkin harus meminta nasihat saudara saya nanti. Saudara Sen bercanda, kemampuan Seng Xiu tidak layak untuk disebutkan. Tetapi jika saudara Sen memiliki pertanyaan, Seng Xiu akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Seng Xiu berkata dengan wajah serius. Landen Sen sedikit mengangguk. Dibandingkan dengan rejeki yang didapatnya, saudara-saudara ini adalah kekayaannya yang paling berharga. Singkatnya, sungguh mengejutkan bisa memperoleh akar kebijaksanaan dengan menyerap relik tersebut. Setelah mendapatkan akar kebijaksanaan, persepsi Landen Sen tentang aura agama Buddha meningkat pesat, namun sayangnya dia masih tidak dapat membangkitkan batu Buddha kuno di tubuhnya. Tampaknya hanya satu yang bisa mendapatkan relik Buddha dan harapan untuk membangkitkan lempengan batu Buddha kuno. Kesempatan ini melahirkan akar kebijaksanaan dalam tubuh, yang akan membantu Landen Sen menemukan relik Buddha di masa depan. Meskipun Raja Kera 9 Kepala Raja dan yang lainnya tidak memahami situasinya, mereka mungkin menduga bahwa Landen Sen memiliki peluang besar untuk mendapatkan keberuntungan, dan memberi selamat kepada Landen Sen. Landen Sen ingin mengatakan sesuatu kepada semua orang, tetapi sekarang dia masih harus berurusan dengan pasukan pembudidaya ini. Kecil kemungkinan kebencian antara tentara koalisi dan interpretasi serta pendidikan akan dimasukkan. Tidak realistis untuk melepaskannya, karena sekali dilepaskan, dengan karakter gerombolan ini, saya khawatir ke depannya mereka masih ikut tafsir. Tetapi jika mereka semua dibunuh, itu akan menjadi terlalu haus darah dan brutal. Setelah berdiskusi dengan Raja Kera dan yang lainnya untuk sementara waktu, Landen Sen mengadopsi metode kompromi untuk melestarikan kehidupan para pembudidaya ini, tetapi menghapuskan semua pembudidaya dan menjadikan mereka fana, tidak dapat dimasukkan dalam ajaran, dan diberi hukuman yang cukup. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen mengucapkan mantra untuk membangunkan jiwa roh Yuan Feng yang telah lama tertidur di tubuhnya. Menciak. Bersamaan dengan suara burung phoenix yang keras, sekelompok cahaya ilahi 9 warna meledak dari tubuh, berubah menjadi hantu burung phoenix terbang yang panjangnya ribuan kaki. Seluruh tubuh Fei Feng terbakar dengan api 9 warna yang cemerlang, dengan 3 bulu emas menyeret ekornya. Postur tubuhnya bermartabat dan mewah, dan itu adalah semangat Yuan Feng di masa pertumbuhannya. Hantu Yuan Feng yang samar-samar ini, membawa cahaya api 9 warna yang menyilaukan, terbang ke kelompok lawan yang terdiri dari puluhan miliar pasukan interpretasi dan pendidikan. Dalam sekejap mata, banyak biksu yang terperangkap oleh cahaya api 9 warna yang dilepaskan oleh Yuan Feng Suying. Menciak. Mulut Lingpo Yuan Feng berparuh, dan hisapan yang sangat kuat menyelimuti seluruh pasukan biksu. Pada saat ini, aliran udara berwarna-warni muncul di permukaan hampir semua biksu, kekuatan jiwa merekalah yang melucuti tubuh mereka. Ya, tujuan Landen Sen adalah untuk menyerap 2/3 kekuatan roh dari kelompok biksu ini dengan bantuan kemampuan melahap jiwa-jiwa Yuan Feng di tubuhnya. Hanya melahap 2/3 dari kekuatan jiwa biksu tidak cukup untuk membunuh biksu, tetapi tubuh jiwa yang lemah sudah cukup untuk membuat basis budidaya mereka jatuh dengan cepat, dan tanpa penyembuhan rumput roh ramuan, mereka tidak dapat pulih sama sekali. Metode ini hanya cocok untuk kelompok biksu di bawah Luo Tianxiang. Jika budidaya para biksu mencapai Luo Tianxiang, metode ini tidak akan berhasil. Tidak ada Luo Tianxiang dalam kelompok puluhan miliar penerjemah ini, dan Landen Sen dapat membiarkan jiwa spiritual Yuan Feng menyerap kekuatan roh para biksu tentara sesuka hati. Aliran udara berwarna-warni dalam jumlah besar mengalir ke mulut jiwa roh Yuan Feng, dan ditelan ke dalam perutnya. Saat melahap kekuatan roh pasukan kultivator, aura jiwa-jiwa Yuan Feng sedikit meningkat.
Meskipun budidaya para pembudidaya ini lemah, jiwa-jiwa Yuan Feng memperkuat dirinya dengan menyerap kekuatan jiwa, dan Lenden Sen juga dapat memperoleh manfaat darinya. Tindakan ini dianggap membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa dari puluhan miliar tentara hampir terserap. Jiwa roh Yuan Feng terbang kembali ke tubuh Lenden Sen lagi, dan tubuh Lenden Sen penuh dengan aura 9 warna, tiba-tiba segar. Berkat kekuatan roh yang diserap oleh Yuan Feng Spirit Soul, kekuatan rohnya juga sedikit meningkat. Secara teori, Yuan Feng Spirit Soul dapat menyerap jiwa makhluk untuk memperkuat dirinya dan berkembang pesat. Semangat Yuan Feng dalam tubuh Lenden Sen masih dalam masa pertumbuhan. Selama semangat Yuan Feng terus berkembang, Lenden Sen bisa mendapatkan banyak manfaat. Ini tidak hanya dapat mendorong peningkatan kekuatan jiwa dan basis kultivasi, tetapi juga secara perlahan membuka dan menggali esensinya. Beberapa kemampuan dari garis darah Phoenix. Banyak dari pasukan penerjemah dan pengajar yang telah menyerap kekuatan jiwa dalam jumlah besar telah pingsan. Lenden Sen membungkus kelompok pasukan interpretasi dan pendidikan ini dengan alam semesta kecilnya sendiri, dan memindahkan mereka ke Pulau Kowloon. Ini belum berakhir. Lenden Sen mengendalikan kerangka bintang beluga, membiarkannya datang ke laut lepas Pulau Kowloon, melepaskan puluhan ribu biksu 7 istana suci di kerangka bintang, dan meminta mereka untuk memulihkan rampasan pasukan interpretasi dan pendidikan. Sumber daya pelatihan di pulau itu dijarah. Anda bisa memancingnya, jangan pernah menyia-nyiakannya. Ini juga merupakan pandangan yang selalu dianut oleh Lenden Sen. Mengambil begitu banyak sumber daya budidaya dengan sia-sia sudah cukup membuat Raja Kera dan biksu lainnya berteriak dan bersemangat. Setelah menjelaskan beberapa hal, Lenden Sen memanggil para pemimpin senior pasukan gabungan untuk membahas masalah di istana di pusat Pulau Kowloon, dan akhirnya mereka dapat berbicara satu sama lain. Bersatu kembali setelah lama absen, semua orang cukup terharu. Dibandingkan dengan semangat tinggi di masa lalu, semua orang tampaknya jauh lebih kuyuh. Saya membuat semua orang menderita, dan Sen meminta maaf terlebih dahulu. Lenden Sen bangkit, mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada para biksu, menunjukkan rasa malu di wajahnya. Di mana kepala Sen, jika bukan karena penyelamatanmu, saya khawatir saya akan mati hidup-hidup di Menara Buddha. Komandan Sen tidak perlu memberi hormat, Anda adalah dermawan terbesar kami. Para beku juga bangun satu demi satu, tidak berani menerima hadiah besar ini. Raja berkepala 9 mengangkat Lenden Sen dan berkata dengan cepat, kakak kedua, kamu sekarang adalah Luo Jinxian yang besar, dan kamu memiliki status yang sangat terhormat, jadi jangan mempermalukan kami. Mengapa kamu meminta maaf, kami bisa mendapatkan kembali vitalitas kami. Dan tidak semua kalah. Kamu. Yuan Wangyu berkata dengan sungguh-sungguh, ya, saudaraku, jangan meminta maaf lagi di masa depan. Setiap orang harus melihat ke depan daripada mengkhawatirkan masa lalu. Lenden Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan emosi, tidak peduli kapan, semua orang adalah saudara dan teman. Kakak laki-laki dan saudara laki-laki ketiga, kamu tidak perlu terlalu terkekang. Ayo, semuanya datang untuk menghormati saudara keduaku, dan mengucapkan selamat kepada tentara bersatu yang akan berkumpul kembali. Raja Kera tersenyum dan mengeluarkan gelas anggur dan anggur roh, menuangkannya ke semua orang, dan bersulang. Suasana di tempat kejadian berangsur-angsur memanas. Hati Lenden Sen melonjak dan tenang selama 1000 tahun, dan sudah waktunya bagi pasukan koalisi untuk berkumpul kembali. Saya bersyukur Anda semua mengagumi saya pada awalnya. Sekarang saya dipromosikan menjadi Ronaldo, Lenden Sen adalah bakat kecil. Saya telah bertemu kembali dengan Anda setelah sekian lama, dan saya harus memberi kembali kepada semua orang. Bagaimanapun, Lenden Sen pertama-tama mengeluarkan sejumlah besar buah persik pipih dari cincin penyimpanan. Sebelumnya, Lenden Sen mengumpulkan sejumlah besar buah persik pipih di kebun persik pipih di Gunung Tianshan, termasuk sejumlah besar buah persik pipih dalam periode setengah matang dan beberapa buah persik pipih dalam periode masak keras. Sekarang buah persik pipih ini tidak digunakan oleh Lenden Sen sendiri, tetapi mereka dapat membaginya dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya untuk membantu mereka dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Di antara kerumunan, hanya Raja Kera dan Long Tuozi yang merupakan Dewa Luo Tianxiang, cocok untuk memakan buah persik pipih dalam masa pemasakan. Hanya ada 2 buah persik pipih yang tersisa di tubuh Lenden Sen, jadi buah tersebut diberikan kepada Yuan Wang dan Long Tuozi, dan biksu yang tersisa masing-masing mendapat beberapa buah persik pipih setengah matang. Dia ingat bahwa dia pernah berjanji untuk memberi Long Tuozi buah persik pipih dengan masa pemasakan, dan sekarang dia telah memenuhi janjinya. Komandan Sen sangat baik, orang tua itu benar-benar tidak mendapat balasan. Long Tuozi berlutut di tempat dan berlutut sambil menangis. Pantas saja dia begitu bersemangat, hanya karena umurnya tidak banyak, buah persik pipih yang sudah matang ini setidaknya bisa memperpanjang umurnya hingga ribuan tahun. Long Tuozi memahami bahwa hubungan antara dirinya dan Lenden Sen jauh lebih sedikit daripada Raja berkepala 9, Seng Xiu dan bahkan beberapa penganut Tao Lenden Sen, tetapi Lenden Sen masih bersedia memisahkan buah persik yang matang, yang membuat Long Tuozi bersyukur.